Lalu titik baliknya adalah ketika saya nganterin kopi. Saya bertemu dengan seorang perempuan, kala itu dia pekerja kantor. Dia cantik sekali, rapi, bersih, wangi. Kala itu lagi terik panas, dan saya sadar di situ saya sedikit ya namanya wangi matahari ya. Dan untuk seorang perempuan itu kalau menurut saya kurang ya, apalagi saya termasuk orang yang suka menjaga kebersihan, wewangian kayak gitu ya kayak. Jadi ketika ketemu dengan seseorang yang begitu saya kagumi untuk ke diri saya, Kak JJ, di situ saya ngerasa kayak, apakah aku akan selamanya di titik ini? Ketika saya ngasih, saya jalan sampai 1 kilometer, hanya mengantar kopi dengan ongkir cuma 8.000. Oke. Kalau 8.000 dipotong berarti sama saya cuma 5.000. Jalannya sampai 1 kilo. Wow. Untung sapamnya baik, nggak bayar ini Parkir. Kalau bayar parkir mungkin cuma ketika saya ngeliat dia, saya ngasih dia, senyumnya sumringah kayak gitu ya Kak JJ ya. Kenapa ya aku nggak bisa kayak wanita ini kayak gitu? Bedanya apa? Aku S1, aku nggak goblok gitu lah. Aku pintar. Bedanya apa aku dengan dia kayak gitu? Aku ngelihat pakaiannya bersih, wajahnya sumringah, terus ramah, nyapa juga ramah segala macam. Apakah karena aku terlalu sering overthinking sehingga aku jarang tersenyum? Dari situ dimulai Kak JJ. Menarik banget momen kamu untuk tersadar ya Kak. Karena ngelihat dia, ketika kita bercermin, flek hitam sudah ada, kita bawa matahari, ketemu orang yang kakak tahu kan ya, namanya wanita itu sangat menyukai visual ya. Yeah. Bisa ya, ngaku aja untuk perempuan-perempuan ya sama laki-laki, khususnya perempuan, ketika melihat wanita cantik akan lebih menarik daripada melihat laki tampan, serius. Karena ketika kita melihat wanita cantik itu kita mikir, ini orang ngapain gitu loh. Itu momentum banget sih Kak. Mungkin bagi orang itu hal yang sepele ya, bagi saya enggak. Dimulai dari situ overthinking positifnya. Apakah aku akan mati dalam posisi ini? Lalu dalam hati ketika berjalan pulang, ya Allah ya Rabbiku, kayaknya aku cukup deh di sini, di ojol ini kayak gitu. Tambah lagi banyak banget masalah. Apalagi ojol itu kan kebanyakan dunia laki-laki ya, Kak JJ. Saya nggak tahu apakah saya bisa membicarakannya di sini apa tidak. Cuman saya bersyukur kemarin itu terjadi. Jadi ada salah satu oknum ojol yang menyebarkan fitnah kalau menurut saya. Ya, jadi dia berkata, saya mainnya di mall dulu, di mall Kelapa Gading. Pantesan tadi waktu off cam, aku kan nanya Kak Roma tadi nyasar nggak ke sini? Oh enggak, aku daerah sini udah cukup tahu kok. Iya betul Kak JJ. Jadi aku main dulu, jadi kayak aku nostalgia. Kalau dulu aku pakai baju ojol, sekarang aku pakai baju rapi. Ya, ini kayak saya menutup lembaran kayak gitu. Jadi I'm coming back with such confident kayak gitu, self love. Oke, tadi Kak Roma sempat bilang juga overthinking itu pasti ada. Pasti dong. Tapi kamu mengontrol pikiran-pikiran itu. Bagaimana caranya? Nah, ini pertanyaan bagus Kak JJ. Karena nggak semua orang bisa kayak gitu. Jadi gimana caranya ngontrol pikiran overthinking itu? Pertama aku bakalan bilang itu termasuk dalam iman. Itu kita harus dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus dekat sama Sang Pencipta, itu harus. Dan berpikir yang baik. Berpikir bahwa segala sesuatu ini adalah fase. Gak akan ada yang namanya cahaya tanpa kegelapan. Kamu gak akan bersinar seterang itu kalau kamu tidak diiringi dengan kegelapan. Kamu gak akan tahu bedanya mana gelap dan terang. Jadi ketika saya berpikir seperti itu, ya Allah, perkataannya bukan saya marah sama yang Sang Pencipta ya Kak JJ. Saya cuma mengucapkan, ya Allah, saya merasa cukup merasakan di ojol ini, dan saya belajar, saya mohon naikkan derajat saya. Saya siap untuk menerima segala sesuatu yang terbaik di dalam hidup saya dimulai dari hari ini. Kayak gitu Kak JJ. Dan lucunya saya melakukan manifesting itu sebelum saya mengenal manifesting. Ya. Bahasanya kan mungkin kalau sekarang udah keren ya kayak manifestasi gitu. Yes it is. Afirmasi manifestasi itu sama sih kalau menurut saya. Dan semenjak itulah mungkin kamu mulai untuk lebih mengenal dan mempraktekkan self love itu ke diri kamu. Iya. Ketika melihat yang jadi patokan perubahan saya itu, lalu saya berpikir apa yang dia lakukan sampai dia tersenyum seperti itu.
Saya mulai memperhatikan sekeliling saya. Ketika kita mulai yang namanya quantum jump, ada quantum jump. Dan ini saya kasih sedikit spill-nya karena beberapa teman-teman saya juga jual kelas ini, saya nggak mau yang namanya etika bisnis. Quantum jump itu adalah saat dimana kita melakukan awakening, tapi yang luar biasa Kak Cici. Titik dimana kita ngerasa kita mau lompat dari hidupan kita yang 4D masuk ke 3D kita, kayak gitu. Itu terdengar aneh untuk sebagian orang yang belum wake up, belum bangun dari dunia lamanya, dunia malas-malasannya, ya menyalahkan orang lainnya, nggak bisa, kamu nggak akan bisa jadi, nggak akan nyambung omongan saya, kayak gitu. Tapi untuk orang-orang yang merasa sudah muak, kalau orang luar bilang ini ilmu disgusting. Jadi kalau di Indonesia atau ya Asia bilangnya quantum jump, tapi kalau orang luar negeri bilangnya ini adalah ilmu disgusting. Disgusting theory, kayak gitu. Dimana Kak, saya merasa sudah muak, kayak gitu loh Kak Cici. Muak sampai di titik mana saya nggak mau lagi hidup di dunia itu. Dan aku juga sempat mendengar dari beberapa temanku juga, kalau memang perubahan itu sedikit sekali yang bisa terjadi hanya karena nonton motivasi atau hanya dengar dari cerita orang. Betul. Semuanya harus mulai dari diri kamu. Yes, it is. Kamu udah merasa cukup, kamu Yeah. pengen upgrade, Betul. baru itu bisa terjadi. Betul. Itulah kenapa saya buatnya itu e-book. E-booknya itu hanya 19 halaman. 19 halaman. Semua e-book yang saya buat Kak JJ itu literally short. Semuanya pendek. Tujuannya ya untuk satu. Kamu gak bisa berubah tanpa diri kamu sendiri. Dan aku bisa nolongin kamu, tapi hanya ngasih petunjuk aja. Eksekusi tetap hanya ada di dalam diri kamu.